Saya sedang bergembira. Kenapa? Karena YouTube yang baru dibuat 5 bulan yang lalu sudah bisa menghasilkan. Gimana caranya? Kok cepet banget? Emangnya udah dimonetize? Emang udah berapa subscriber? Gimana caranya? Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant, konsultan pengembangan diri dan bisnis. Konsultan ini menggunakan metode PACE kalau untuk melihat diri kita, dan kalau untuk pengembangan bisnis kami menggunakan Feng Shui juga. Feng Shui itu fungsinya untuk membuka kesempatan kita dan saya sudah membuktikannya. Terus juga pakai date selection, itu tanggal-tanggal yang energinya baik menggunakan cimen ya, dan jam-jam yang menguntungkan, yang energinya baik juga. Nah, semua komponen itu saya gunakan ketika saya memutuskan untuk membuat YouTube. YouTube ini sendiri juga dibuat tidak sengaja. Sebetulnya tidak sengaja, tidak ada yang tidak sengaja ya di dunia ini. Jadi YouTube tersebut dibuat ketika pada bulan Agustus tahun 2021, Mirai People Development Consultant mengadakan lomba membuat konten menginspirasi di IG. Di IG Mirai Yorita pada saat itu mengadakan perlombaan dengan tema menginspirasi untuk memperingati perayaan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun lalu. Nah, pada saat itu pemenang lomba tersebut yaitu Mbak Asih, tinggalnya di luar kota dan dia kesulitan sinyalnya ya. Jadi wilayahnya itu kalau kami melakukan IG live sinyalnya naik turun gitu. Terus akhirnya kami memutuskan untuk kita rekaman aja deh gitu. Kita rekaman terus nanti diupload aja di YouTube gitu. Dan itu membuka peluang untuk kami. Dan pada saat pada saat melakukan rekaman itu pun saya memilih hari. Jadi semuanya memang harus dimaksimalkan ya apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya memilih hari yang baik, saya memilih jam yang baik, dan saya juga memilih lokasi yang energinya baik. Dan lokasi pengambilan gambar tersebut kan di rumah saya. Jadi saya menggunakan wilayah di mana di rumah saya yang energinya bagus. Nah, harusnya untuk saya pribadi itu ada di wilayah utara. Akan tetapi wilayah utara itu adalah kamarnya asisten rumah tangga. Jadi hal tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan di sana. Akhirnya saya memilih lokasi yang energinya bagus mengikuti kalau di ilmu metafisika Cina itu ada yang disebut dengan period 9. Jadi energi yang 20 tahunan. Nah, energi yang 20 tahunan itu yang baik ada di area selatan. Akhirnya saya memilih di area selatan. Nah, kenapa di konten saya sebagian besar ada di sini? Mungkin teman-teman yang menonton juga bosan ya, kenapa sih pengambilan gambarnya di situ terus? Karena saya memanfaatkan wilayah yang energinya memang benar-benar bagus untuk membantu saya membuka kesempatan. Nah, akhirnya saya menggunakan lokasi ini terus untuk pengambilan gambar. Kalau saya melakukan pengambilan gambar di rumah saya. Terus setelah itu saya juga menggunakan hari yang memang energinya baik. Jadi kalau di semua hari adalah hari baik, saya percaya hal itu. Akan tetapi fungsinya ternyata setelah saya mendalami ilmu metafisika ini, ternyata fungsinya berbeda-beda dan itu ada ilmunya, ada bukunya. Ini bisa dibaca di sini. Dan bisa ambil kursusnya juga ya untuk lebih paham. Mungkin ada orang yang seperti saya kalau cuma membaca aja kayak gitu kurang bisa dan harus mengambil kursus lagi. Nah, itu
monggo gitu kan, kalau memang mau mendalami hal ini. Selain, jadi saya menggunakan apa tadi, tempat itu Feng Shui, terus saya juga menggunakan cimen, hari atau tanggal yang baik, dan juga jam yang menguntungkan, jam yang energinya memang benar-benar bagus. Kenapa hal itu diperlukan? Untuk menambah, untuk mengebus. Jadi kayak apa ya, jadi untuk booster kayak gitu kan, untuk booster saya supaya saya juga jauh lebih bersemangat kayak gitu, sehingga apa yang saya inginkan itu bisa cepat tercapai. Pada saat membuat YouTube itu kan juga saya, pada saat mengupload itu ya, saya ini YouTube saya nggak mau tahu. Pada tahun lalu saya mengatakan kepada keponakan saya yang membantu saya untuk upload video tersebut, saya mengatakan bahwa, tapi setelah video keberapa ya, itu pada saat mengupload itu saya mengatakan saya nggak mau tahu bagaimana caranya, pokoknya tahun depan ini YouTube harus sudah bisa menghasilkan. Dan ternyata dalam 5 bulan saya membuat bulan Agustus, saya upload pertama itu 28 Agustus tahun 2021. Itu nanti teman-teman bisa lihat di YouTube saya, yang pertama kali diupload itu saya menggunakan Success Day. Kenapa saya menggunakan Success Day? Karena saya mau ini YouTube ini bisa sukses seperti yang saya harapkan, bisa memberikan pendapatan untuk saya seperti itu. Dan saya juga mengatakan kepada keponakan saya pokoknya nggak mau tahu ini bagaimana caranya, tahun depan harus bisa menghasilkan. Ya, tahun 2022 sudah bisa menghasilkan dan saya bahagia sekali. Itu sebabnya saya berbagi kebahagiaan ini, berbagi informasi ini yang mungkin bisa dimanfaatkan juga oleh teman-teman yang lain yang mungkin ada bisnis, terserah bisnis apa, sehingga harus memanfaatkan wilayah yang mungkin tidak bisa untuk konseling, jadi bisa mengambil informasi di sini. Jadi energi yang bagus per 20 tahunan itu ada di wilayah selatan. Jadi kalau teman-teman ada kompas, bisa menggunakan kompas, pertama berdiri di tengah rumah ya, di tengah rumah kalian. Terus lihat dari kompas mana yang area selatan tersebut. Nah, kalian bekerja di situ. Ini saya menggunakan energi yang 20 tahunan karena kalau untuk energi pribadi saya tidak memungkinkan, seperti sudah dikatakan bahwa kalau di utara itu adalah kamar asisten rumah tangga. Jadi nggak memungkinkan untuk bekerja di sana. Akhirnya saya memilih wilayah ini untuk selalu saya bekerja, dan terbukti ketika sering mengupload, membuat, bekerja di tempat ini, akhirnya kesempatan itu juga terbuka. Jadi bagaimana orang ini belum sampai 1000 subscriber, belum dimonetize, tapi sudah bisa menghasilkan. Nah, ternyata ada klien saya, dia mengontak saya karena dia melihat informasi-informasi yang saya sampaikan di YouTube itu bermanfaat buat dia, dan dia tertarik untuk mengetahui pacenya dia, untuk perkembangan diri dia, seperti itu. Nah, ada beberapa klien, 3 klien ya. Untuk sampai saat ini 4 klien. Ada 4 klien yang dari 2 keluarga ya, yang mengetahui saya itu melalui YouTube ini. Jadi YouTube ini bisa menghasilkan kan? Sama kan sama orang yang punya subscriber banyak. Dan saya juga ya pasti ingin lah ya ini YouTube-nya bisa jadi passive income juga, yang pada akhirnya tiap bulan juga bisa mendatangkan penghasilan, baru menuju ke sana. Makanya yang nonton, ayo, ini yang komen aja nggak ada, yang like aja bisa hitungan jari akhir-akhir ini, tapi itu sudah bisa menghasilkan, dan itu yang membuat saya juga bersemangat untuk membuat konten-konten lagi kayak gitu. Nanti saya akan coba untuk cari wilayah lain yang juga energinya baik, sehingga teman-teman juga tidak bosan, kok ini bikinnya di sini terus kayak gitu ya. Nanti saya akan berusaha. Nah, apa lagi yang pengen diketahui? Aduh, seret.
Nah, hmm, jadi pakai Feng Shui, pakai cimen ya untuk mengebus seperti itu, untuk mengebus tujuan kita untuk mencapai kesuksesan. Kan tujuan awal saya membuat YouTube ini adalah untuk supaya orang bisa mendapatkan informasi yang pertama, yang kedua supaya YouTube saya juga bisa menghasilkan. Nah, orang orang mengenal saya karena informasi yang saya berikan itu membuat dia tertarik dan akhirnya mereka mengontak saya untuk mengetahui pace mereka. Otomatis itu menghasilkan uang juga kan untuk saya kayak gitu. Walaupun bukan dari iklan yang seperti YouTuber lain seperti itu yang sudah bisa menghasilkan dari YouTube-nya sendiri yang ada iklannya kayak gitu. YouTube Mirai Yorita belum, tapi sudah bisa menghasilkan uang juga. Nah, jadi teman-teman yang memiliki bisnis seperti itu dan untuk ajang promosi YouTube ini maksimalkan. Nah, memaksimalkannya bagaimana? Karena saya bergerak di ilmu metafisika Cina, ya saya otomatis menggunakan ini semua, menggunakan energi yang ada di wilayah rumah saya, energi harian, di mana hari-hari yang menguntungkan untuk saya. Nah, kalau kita belajar date selection ini ya, itu kan ada remove day. Kalau remove day itu untuk menghilangkan sesuatu kayak gitu kan. Untuk penyembuhan luka batin itu bagus untuk kita menggunakan remove day. Terus juga ada open day untuk orang-orang yang buka bisnis, itu menggunakan open day. Atau sukses day juga bisa. Kalau pastilah kita mempunyai usaha, tujuannya adalah supaya sukses, supaya banyak pembeli seperti itu. Terus ada yang disebut dengan danger day. Nah, danger day itu membuka kesempatan kedua. Jadi kalau zaman dulu ya itu digunakan untuk perang. Nah, ketika perang pertama kalah, mereka menyusun strategi jauh lebih detail lagi, jauh lebih sempurna lagi, semuanya jauh lebih diperhitungkan, dan mereka menyerangnya menggunakan yang disebut dengan danger day tersebut. Nah, itu danger day itu kesempatan kedua. Terus ada initiate, kita bermaksud apa kayak gitu. Kita mau approach klien, deketin klien kayak gitu, kita bisa pakai initiate day. Terus ada juga apa lagi ya? Kalau untuk berobat, kalau misalnya kita sakit atau mau operasi seperti itu, kita juga bagus untuk menggunakan remove day. Itu juga juga bisa seperti itu. Jadi setelah mendalami ilmu ini, saya semakin yakin bahwa setiap hari adalah hari yang baik kayak gitu. Nah, tapi memang penggunaannya itu berbeda-beda. Tergantung kita tujuannya apa, kita gunakan hari-hari yang baik tersebut untuk mendukung maksud dan tujuan kita. Sementara kalau kita menggunakan wilayah di kantor atau di rumah, kalau sekarang lebih banyak di rumah ya, orang bekerja dari rumah, itu untuk mendorong kita, kalau Feng Shui itu ya, untuk membuka kesempatan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa saya seringkali bekerja di tempat ini, di wilayah selatan di tempat kami ini ya. Ini kenapa? Karena energinya yang baik. Saya mengambilnya energi 20 tahunan, apalagi kalau teman-teman menggunakan energi yang cocok untuk pribadi, itu pasti jauh lebih bagus seperti itu. Tapi kalau tidak bisa yang untuk digunakan yang secara pribadi, kenapa nggak kita manfaatkan yang energi yang entah itu energi tahunan, entah itu energi bulanan, itu juga bisa kelihatan seperti itu. Kenapa saya tidak menggunakan energi tahunan? Karena lokasinya, pokoknya
Saya gunakan yang memungkinkan saya, yang memudahkan saya kayak gitu, karena sesungguhnya sejatinya belajar ilmu metafisika Cina itu adalah untuk memudahkan kita, bukan mempersulit gitu. Jadi mana yang lebih mudah? Nah, yang lebih mudah adalah di wilayah selatan. Akhirnya saya ambillah di sini. Nanti saya kalau ngambil konten di luar, nanti kamu juga akan melihat di mana lokasinya yang energinya bagus. Ya iya jelas, karena itu harus saya gunakan untuk membuktikan bahwa ilmu yang kami gunakan ini bisa bermanfaat. Kalau bukan saya yang membuktikan, terus siapa lagi? Walaupun memang klien-klien kami juga sudah membuktikan ya. Yang tahun lalu juga akhirnya datang kembali ke Mirai untuk konsultasi untuk tahun 2022 ini kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan informasi atau bingung, aduh di wilayah mana ya saya harus bekerjanya kayak gitu, di wilayah mana ya yang menguntungkan untuk saya kayak gitu. Kalau belum pernah konsultasi ke Mirai, bisa manfaatkan informasi ini. Jadi bisa gunakan wilayah selatan area rumah ya, seperti itu. Nah, duduknya membelakangi atau menghadap ke mana, nah itu bisa menggunakan energi harian pada saat itu, energi tahunan, pokoknya mana yang memungkinkan, mana yang memudahkan kita untuk mengebus pada saat itu. Nah, biasanya saya menggunakan waktu-waktu ya, ngambilnya memang pada posisi ini kayak gitu, karena kalau misalnya saya ngambil tadi pagi, saya buat rekaman tadi pagi, itu yang energinya, kalau cimennya atau energi per jamnya itu bagusnya dari wilayah timur. Nah itu akan sulit buat saya harus ngangkat-ngangkat kursi. Oleh sebab itu saya mencari yang oke, dari wilayah sini di belakang ya, cimennya di belakang, energi jam ini itu yang bagus dari wilayah barat gitu. Jadi saya duduk membelakangi barat. Seperti itu cara penggunaannya, dan itu untuk mengebus ya, untuk membantu kita kayak booster vaksin supaya nggak kena virus. Nah itu juga supaya energi kita meningkat, to get something gitu, supaya kita selalu berenergi. Orang itu kan bisa berhasil karena dia berenergi ya, punya energi yang lebih kayak gitu. Jadi dia selalu tertarik untuk melakukan sesuatu, nggak pernah capek. Itu orang kok nggak pernah capek ya kayak gitu. Nah itu orang-orang yang berenergi seperti itu. Sampai keringetan ya. Saya rasa ya cukup itu dulu. Jadi selain itu sebetulnya saya juga pakai teknik law of attraction, tapi itu nanti dibahas lain kali atau sekalian aja. Kalau sekalian aja, nah pada saat mengupload, saya juga mengafirmasi atau berdoa supaya ini berguna bagi orang lain, supaya konten ini bisa menghasilkan, seperti itu. Dan ketika itu sudah terupload, itu saya juga kan saya sering sekali juga nonton ya. Nah ketika nonton YouTube saya itu, saya juga mengatakan gitu kan, bahwa ini harus menghasilkan, bahwa ini harus nggak tahu bagaimana caranya, itu sudah bukan urusan kita lagi. Itu sudah ketika kita berdoa kan, itu kita sudah menyerahkan ya menyerahkan ke Tuhan kayak gitu kan. Jadi ya terserah Tuhan aja gimana caranya kayak gitu kan. Tuhan yang mengatur semesta ini, jadi terserah aja semesta ini nanti ngurusnya ini supaya YouTube menghasilkan itu bagaimana, seperti itu. Dan pada akhirnya juga ada klien yang karena melihat konten di YouTube saya, dia tertarik untuk melihat pacenya, dan akhirnya YouTube ini bisa menghasilkan. Jadi gunakan semua pengetahuan, semua kemampuan yang kita punya untuk mendapatkan apa yang kita mau. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Semoga ini benar-benar bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Dan jangan bosan kalau lokasinya di sini terus. Nanti saya juga akan berusaha untuk cari lokasi lain.
Terima kasih. Lah.